Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa. Hari ini hari Jumat, minggu biasa yang kelima. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kisah Yesus menyembuhkan seorang tuli dan yang gagap. Tema renungan kita pada sore hari ini, Yesus menjadikan segalanya baik. Teks Injil hari ini mengisahkan kepada kita mukjizat penyembuhan Yesus. Ketika Yesus meninggalkan daerah Tirus melalui Sidon, pergi ke Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di Galilea orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap. Mereka mohon kepada Yesus agar ia meletakkan tangan atasnya. Yesus menjadikan segalanya baik, secara khusus penyembuhan bagi orang yang tuli dan yang gagap itu. Orang yang tuli dan yang bisu dalam arti tertentu sakit karena tidak bisa mendengarkan dan berbicara secara normal seperti manusia biasa. Yesus menjadikan segalanya baik. Itulah yang dialami oleh orang tuli, penyembuhan dari Yesus. Orang tuli dan gagap itu mengalami rasa sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa berbicara sebagaimana manusia pada umumnya. Bisu atau gagap yang dialaminya membuat mulutnya keluh sehingga tidak bisa berbicara, hanya bisa diam dan bungkam. Tuli juga digambarkan di sana tidak bisa mendengarkan, mungkin karena rusaknya pendengaran sehingga mengalami peka dan tidak bisa mendengarkan apa-apa. Tetapi ada juga di lain yang dikatakan dalam kisah hari ini, dalam masyarakat pernah kita menjumpai yang bisu tuli, itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengarkan. Pernah juga kita dengarkan kata menulikan, yaitu ada suatu suara yang sangat keras sehingga menulikan telinga kita dan gak bisa lagi mendengarkan sesuatu. Ada juga yang namanya menulikan diri, artinya berpura-pura tuli, tidak mau mendengarkan secara sungguh-sungguh atau tidak memberi pusat perhatian ke sana sehingga tidak bisa mendengarkan dengan sungguh dan sehingga sungguh mengalami ketulian. Nah, penderitaan yang demikian dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan orang itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang itu? Pertama-tama Yesus memisahkan dia dan dirinya dari orang banyak. Nampaknya Yesus tidak mau pamer kekuasaan, bahwa dia supaya diketahui orang bahwa dia bisa. Yesus memisahkan
dia dari orang banyak dan mendekatinya supaya bisa berelasi dengan baik. Nampak di sini bahwa pribadi Yesus memang sungguh seorang Bapa yang bisa menyembuhkan. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian ia meludah dan meraba lidah orang itu. Seolah-olah Yesus mengeluarkan sesuatu yang menutup pendengaran dan yang menghalangi mulutnya untuk bisa berbicara. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Efata," dan terbukalah telinga dan mulut orang itu. Yesus menyembuhkan orang itu, orang tuli dan gagap itu. Sungguh karena kuasanya, sungguh karena belas kasihannya, dan sungguh karena kepeduliannya terhadap orang yang lemah dan yang menderita. Yang tuli dibuatnya mendengar dan yang gagap menjadi berkata-kata dengan baik. Ia meletakkan tangan di atasnya, artinya memberikan kuasa, memberikan kekuatan, dan memberikan penyembuhan. Meletakkan tangan ini mengikuti tradisi pemberkatan Nabi di zaman dulu. Mereka berharap agar Yesus berbelas kasihan kepadanya. Maka yang mereka mohon adalah supaya ia meletakkan tangan atasnya. Artinya supaya Yesus memberikan belas kasihannya. Dan memang Yesus sungguh punya belas kasihan dan orang itu menjadi sembuh. Bisa mendengarkan dan bisa berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, melalui proses penyembuhan yang dilakukan Yesus, Yesus nampak sekali bahwa ia mengangkat martabat orang lemah. Dan menyembuhkan artinya dia memberikan kemampuan kepada yang tidak memiliki kemampuan. Menjadi memiliki kemampuan dan kekuatan. Sehingga orang itu memiliki kemampuan pendengaran manusia yang seperti manusia lain dan sanggup mendengarkan. Yang dimaksud Yesus di sini adalah memberikan sesuatu kepada kita agar kita pun diangkatnya, kita pun disembuhkannya agar kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Sebab berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah dan melaksanakannya. Makna mendengarkan sabda Tuhan bukan sekedar menangkap dengan telinga, tetapi lebih-lebih dengan mendengarkan dengan hati. Sungguh meresapkannya ke dalam hati dan sungguh mengaktualkannya dalam hidup sehari-hari. Dengan menyembuhkan lidah orang gagap itu, Yesus mau menyatakan secara simbol supaya manusia hendaknya juga bisa mewartakan sabda Tuhan yang telah didengarkannya melalui telinga. Orang tidak boleh diam terhadap apa yang telah dia lihat dan dia dengar, seperti yang dikisahkan dalam kisah tadi. Setelah mereka takjub dan tercengang, mereka menceritakannya kepada orang banyak. Semakin dilarang, semakin mereka mewartakan, karena mereka mewartakan kasih, kebaikan, kebenaran, cinta yang diberikan oleh Yesus. Dia harus bisa mewartakan kebaikan dan karya besar Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain. Begitulah gambaran orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Mewartakan kembali kepada orang lain atas apa yang telah didengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa pesan teks ini bagi hidup harian kita? Sungguh kalau kita renungkan dan kalau kita refleksikan teks penyembuhan ini, kita sungguh sadar bahwa kita memang membutuhkan Yesus agar Dia menyembuhkan kita semua. Yesus adalah penyembuh satu-satunya bagi kita. Karena dalam hubungan dengan Yesus, kita sering ada sakit-sakit tertentu. Kita juga sering tuli dan gagap, bahkan membisu. Terkadang kita tuli terhadap kehadiran Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada banyak orang yang memerlukan bantuan dari kita, tetapi kadang kita menutup telinga untuk tidak mendengarkan seruan mereka dan berpura-pura tuli atau menulikan diri sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Saya pernah mengalami ini dalam angkot. Ketika seorang meminta uang 15.000 kepada saya dan saya hanya memiliki 5.000, saya malu, maka saya
buang muka, pura-pura tidak mendengar, dan pura-pura enggak melihat. Bukan sebuah contoh. Kadang juga kita gagap dalam mewartakan kasih Allah atau berbuat kasih, berbagi kasih kepada sesama. Mungkin karena kita takut, mungkin karena malu, mungkin karena minder, atau alasan lain. Karenanya kita masih jarang membantu orang lain. Tapi walau demikian, ada banyak orang yang sudah mencoba untuk itu. Namun di hadapan Yesus kita harus tetap berjuang untuk lebih dan lebih dan lebih. Dan kita agar kita mampu untuk semakin mengalami dan melihat Tuhan dalam diri sesama. Kerap kali karena kita tuli dan gagap, membuat relasi kita juga tidak baik dengan sesama. Karena kita tidak peduli dengan dunia sekitar kita berada, kita acuh dan tak mau tahu, kita sibuk dengan diri sendiri, kita menyadari bahwa ada orang yang di samping kita. Tapi karena kita sibuk dengan HP, sibuk dengan dunia maya, atau sibuk dengan pikiran sendiri, hingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal dan lupa kalau sebenarnya ada orang di sekitar kita. Lupa dunia sekitar kita bahwa kita memiliki saudari di samping kita, di sebelah kita. Dan yang paling penting adalah janganlah sampai lupa bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi alatnya. Maka baiklah kita datang kepada Yesus sendiri agar Dia yang berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan yang kita miliki. Agar kita sembuh dari sakit-sakit kecil kita dan mampu meneladani Yesus, mendekati yang tuli dan gagap dalam dunia sekitar kita, seperti Yesus mendekati orang yang tuli dan gagap itu, menyapanya, mendekatinya, menyentuhnya, dan juga menyembuhkannya. Barangkali sapaan kita pun dibutuhkan oleh orang lain. Barangkali sentuhan kita pun dibutuhkan oleh orang lain. Kita semua memiliki talenta tertentu, maka itulah yang dimaksudkan bisa mewartakan dengan lidah yang lantang. Kita bisa mewartakan kasih yang baik, tetapi bukan hanya dengan lidah, tetapi juga dengan praktek hidup. Karena orang yang tidak memberikan kesaksian tentang kebaikan yang dialami, itu sama dengan gagap, lidahnya keluh. Maka Yesus mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Yesus, kita bukan orang-orang yang keluh lidahnya. Kita sebaiknya adalah orang-orang yang memiliki lidah yang mampu berkata-kata dengan baik. Dan Yesus menjadikan segala-segalanya itu baik adanya. Tantangan kita di zaman ini adalah mempertajam pendengaran. Mungkin pendengaran dari telinga kita, tetapi juga pendengaran dari hati kita. Perlunya mempertajam pendengaran kita agar bisa mendengarkan sabda Tuhan dalam dunia yang bising, dalam dunia yang sibuk dengan dunia medsos. Hendaknya kita mendengar sabda Tuhan dengan telinga dan hati kita. Hendaknya kita selalu siap mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Ada banyak rahmat, ada banyak cinta, ada banyak berkat dari Tuhan yang kita alami. Dan itu semua adalah kebaikan Tuhan. Lalu mengapa kita sulit untuk membagikannya, mewartakannya? Mengapa kita sulit mewartakan kabar gembira Tuhan kepada orang lain? Kita tidak boleh memendamnya untuk sendiri saja. Mari Yesus mengajak kita, marilah berbagi. Seperti Yesus yang lakukan pada hari ini. Dia berbagi, dia menyapa, dan dia memberikan belas kasihan. Yesus mengajarkan agar semua kita mampu bersahabat, mampu saling mencinta tanpa membeda-bedakan. Peduli kepada kaum lemah, seperti orang sakit.
orang miskin, orang pendosa, yang tertindas, yang terbungkam seperti tadi. Mungkin di zaman ini ada banyak orang juga yang tidak bisu, tapi dia terbungkam karena orang-orang yang di sekitarnya menekan dan menindasnya, sehingga dia tidak berani berbicara. Yesus mengajak kita memberikan kepada mereka pewartaan kebebasan, pewartaan cinta, dan pewartaan relasi yang baik. Melalui Roh Kudus-Nya, kita pasti semua dimampukan. Aku yakin itu. Kalau Yesus bisa peduli, pasti kita bisa juga peduli. Ada janji Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus Allah mampu membuka jiwa, hati, dan budi kita, sehingga kita tetap beriman teguh dan berpegang kepada sabdanya dan mendengarkannya setiap kali, serta membagikannya dalam hidup kita sehari-hari. Tadi dikatakan bahwa orang itu bisa berkata-kata dengan baik, artinya tidak asal bicara. Kita pun dipanggil untuk mampu mewartakan kabar baik dan berkata-kata dengan baik, dan mendengarkan dengan telinga yang baik dan mewartakannya dengan baik. Yesus memanggil kita untuk mampu mendengarkan suara Allah, suara kasih yang disampaikannya dalam belajar berbicara dengan berbahasa kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan yang menyembuhkan orang tuli dan gagap itu rela juga menyembuhkan telinga dan lidah kita, sehingga kita sanggup menangkap sabdanya dan mewartakannya dengan telinga dan lidah dan hati kita yang sudah sembuh. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati kita. Salam kasih, salam damai, sampai jumpa. Selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan memberkati.